Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irlian Ramdhani dari kelas DKV 22A dengan NIM 20220060041, dan di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi Visual. Dan di sini untuk tugasnya itu sendiri, tugas video presentasi dari mata kuliah Teori Komunikasi Visual adalah mahasiswa mempresentasikan hasil identifikasi termasuk dalam kategori cara pendekatan berpikir apakah mata kuliah Teori Komunikasi Visual ini dan mahasiswa mempresentasikan pengertian Aristotle's Model of Communication. Setelah saya membedah tugas yang telah diberikan, terdapat 5 poin yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini. Dan untuk poin-poin yang akan saya bahas itu, yang pertama ada pengertian dari teori komunikasi visual itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Aristotle's Models of Communication. Kemudian yang ketiga adalah kesinambungan antara teori komunikasi visual dan Aristoteles atau pendapat dari Aristoteles tersebut. Kemudian yang keempat adalah apakah teori komunikasi visual itu mempresentasikan Aristotle's Models of Communication, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dan untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari teori komunikasi visual terlebih dahulu. Mengenai teori komunikasi visual itu sendiri, di sini adalah menjelaskan bahwa teori komunikasi visual itu adalah interpretasi data-data yang didapat dari hasil observasi di lapangan, dan dari namanya saja sudah bisa kita tebak bahwa teori komunikasi visual itu adalah mata kuliah desain komunikasi visual yang di dalamnya itu membahas atau mempelajari tentang teori-teori yang ada di dalam ranah desain komunikasi visual gitu. Nah, di dalamnya itu kita belajar tentang pemahaman mengenai konsep-konsep, perspektif, dan teori-teori dalam ilmu komunikasi visual guna memberikan kemampuan kepada mahasiswa desain komunikasi visual, khususnya cara berpikir analitis dan bisa berpikir dengan kritis analitis dalam memecahkan kasus-kasus menggunakan perspektif maupun teori komunikasi visual. Dan teori komunikasi visual ini juga memberikan alternatif penelitian di bidang desain melalui konsep-konsep komunikasi visual. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan membahas poin yang kedua tentang apa sih itu Aristotle's Models of Communication. Di sini setelah saya membaca data dari internet, menjelaskan bahwa model komunikasi Aristoteles itu merupakan model komunikasi yang paling klasik sehingga sering disebut sebagai pendekatan tradisional. Dalam model komunikasinya, Aristoteles menjabarkan 3 unsur utama dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama, sumber sebagai komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua adalah pesan adalah hal apa yang dibicarakan oleh komunikator, dan yang terakhir adalah penerima sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, menurut Nasrah dan kawan-kawannya dalam buku Komunikasi dan Perubahan Perilaku 2020, model komunikasi Aristoteles berfokus pada bentuk komunikasi retoris yang saat ini dikenal dengan istilah public speaking. Dan pada intinya, model komunikasi Aristoteles menekankan pada persuasi atau bentuk komunikasi yang sifatnya membujuk. Dan selanjutnya dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan kompresif 2020 karya Yasir. Salah satu kelebihan model komunikasi Aristoteles adalah model pertama yang membantu perancangan model komunikasi selanjutnya yang lebih baru. Kemudian artinya, model komunikasi ini digunakan sebagai pijakan utama untuk membantu memahami proses komunikasi serta pembuatan model komunikasi yang lebih modern. Dan selain itu, ada 3 kelebihan dari model komunikasi Aristoteles ini, yaitu adalah yang pertama, menekankan pada kekuatan serta keindahan bahasa untuk mempengaruhi sisi emosional penerima atau pendengar pesan. Nah,
Dan yang kedua itu cocok digunakan dalam public speaking atau pidato yang sifatnya persuasif. Yang mana persuasif ini bersifat membujuk secara halus supaya audiens yakin dan ikut setuju dengan apa yang telah dibicarakan oleh si public speaking tersebut. Dan karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles bersifat satu arah atau linear. Dan yang terakhir, sering disebut sebagai strategi yang efektif untuk memengaruhi publik. Kembali lagi pada poin yang kedua tadi bahwa public speaking atau pendapat dari komunikasi menurut Aristoteles ini, komunikasinya itu cocok digunakan dalam public speaking gitu, karena di sini bersifatnya itu membujuk secara halus agar audiens itu menjadi yakin dan setuju dengan apa yang telah dibicarakan. Oleh karena itu di sini yang ketiga, kelebihannya itu sering disebut sebagai strategi yang efektif untuk mempengaruhi publik. Kemudian setelah tadi saya membahas mengenai kelebihan yang dimiliki oleh komunikasi Aristoteles ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan yang dimiliki oleh model komunikasi Aristoteles, dan berikut adalah penjelasannya yang melansir dari buku Komunikasi Administrasi 2021 karya Kaja. Yang pertama, kekurangannya itu model komunikasi Aristoteles masih sangat sederhana dan tidak memasukkan unsur lainnya seperti umpan balik, saluran media, serta gangguan komunikasi. Kemudian yang kedua, komunikasinya dipandang sebagai fenomena statis dan komunikasi yang searah, karena hanya seseorang saja yang bicara, tetapi khalayak umum hanya mendengarkan pesannya saja. Kemudian yang ketiga, model komunikasi Aristoteles tidak menyertakan aspek nonverbal dalam komunikasi persuasi. Lalu untuk yang selanjutnya di sini saya akan berpindah pada poin yang akan membahas tentang kesinambungan apa antara teori komunikasi visual dan pendapat Aristoteles atau Aristotle's Model of Communication tersebut. Jadi komunikasi dalam desain komunikasi visual itu sendiri adalah pengkomunikasian teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan dengan tujuan informasi ataupun tujuan persuasi yang mempengaruhinya gitu. Nah, lalu kesinambungannya atau hubungannya apa sih dengan antara teori komunikasi visual tadi dengan pendapat Aristoteles mengenai komunikasi? Nah, kita sudah tahu bahwa komunikasi menurut Aristoteles itu adalah komunikasi yang klasik atau tradisional. Nah, berangkat dari sifatnya yang tradisional tadi, model komunikasi Aristoteles ini berfokus pada bentuk komunikasi retoris yang saat ini dikenal dengan public speaking. Nah, di sini pada intinya model komunikasi Aristoteles itu menekankan pada persuasi atau bentuk komunikasi yang sifatnya membujuk, kan? Jadi pada intinya model komunikasi Aristoteles menekankan pada persuasi atau bentuk komunikasi yang sifatnya membujuk. Dan menurut saya desain itu bukan public speaking, jadi tidak ada hubungannya dengan Aristoteles, tetapi di dalam desain itu ada public speaking. Jadi yang disampaikan lewat visualisasi, maksudnya jadi desain itu bukan public speaking, tetapi dalam desain itu ada public speaking yang disampaikan lewat visualisasi. Jadi menurut saya antara teori komunikasi visual dan pendapat komunikasi Aristoteles tadi terdapat kesinambungan di dalamnya. Kemudian untuk memperkuat pendapat saya mengenai desain itu bukan public speaking tentu saja, tetapi di dalam desain itu terdapat public speakingnya. Jadi maksudnya begini, kita itu membuat desain pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Tujuannya itu apa? Tentu terlepas dari apapun itu, tujuan kita membuat sebuah desain itu pasti untuk mengajak, untuk membujuk, dan juga untuk setuju dengan maksud desain yang ingin kita sampaikan. Seperti halnya komunikasi menurut Aristoteles tadi. Nah, seperti halnya komunikasi menurut Aristoteles tadi yang telah disampaikan,
menekankan pada kekuatan serta keindahan bahasa untuk mempengaruhi sisi emosional penerima atau pendengar pesan. Dan kemudian tadi juga dijelaskan bahwa komunikasi Aristoteles tadi cocok digunakan dalam public speaking atau pidato yang sifatnya itu membujuk secara halus supaya menjadi yakin audiensnya gitu. Nah, karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles bersifat satu arah atau linear. Tetapi karena ini ranah desain, maka public speaking yang dibicarakan di sini adalah maksud dari penyampaian yang digunakan lewat sebuah karya visualisasi desain. Karena tadi balik lagi, desain itu bukan public speaking menurut saya, tetapi dalam desain itu ada public speaking yang disampaikan lewat visualisasinya. Jadi kita itu berbicara di dalam visualisasi desain yang kita buat untuk kita sampaikan dengan tujuan audiens itu agar setuju gitu dengan apa yang kita bicarakan di dalam visualisasi public speaking tadi. Bisa berupa poster, bisa juga poster promosi produk atau infografis dan masih banyak lagi gitu. Jadi menurut saya antara teori komunikasi visual dan pendapat komunikasi Aristoteles terdapat kesinambungan di dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir itu sering disebut sebagai strategi efektif untuk mempengaruhi publik, tentu saja karena dengan sifatnya tadi yang persuasif atau membujuk agar setuju. Nah, ini memang betul mengenai pendapat dari komunikasi Aristoteles itu disebut sebagai strategi yang efektif untuk mempengaruhi publik, dan saya setuju dengan pendapat yang ini. Dan kemudian selanjutnya di sini poin mengenai apakah teori komunikasi visual mempresentasikan pendapat komunikasi menurut Aristoteles. Dan menurut saya setelah penjelasan yang telah tadi saya jelaskan, saya setuju jika memang seharusnya teori komunikasi visual itu dapat mempresentasikan Aristoteles model of communication. Dan untuk penjelasan atau kesimpulan dari kelima poin yang tadi saya sebutkan di sini, untuk kesimpulannya, Aristoteles menjelaskan bahwa komunikasi menurutnya pendapat adalah public speaking atau pidato yang sifatnya persuasif atau bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Karena pada dasarnya model komunikasi Aristoteles tadi bersifat satu arah, tetapi karena ini ranah desain, maka public speaking yang dibicarakan di sini adalah maksud dari penyampaian yang digunakan lewat sebuah karya visualisasi. Karena tadi balik lagi, desain itu bukan public speaking, tetapi dalam desain ada public speakingnya gitu yang disampaikan lewat visualisasi. Kita berbicara di dalam visualisasi desain yang kita buat untuk kita sampaikan dengan tujuan audiens itu agar setuju dengan apa yang kita bicarakan di dalam desain yang kita buat gitu. Bisa berupa pesan yang kita ingin sampaikan lewat poster promosi produk, infografis, dan lain sebagainya. Dan jadi menurut saya antara teori komunikasi visual dan pendapat komunikasi Aristoteles itu harus ada kesinambungan di dalamnya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan mengenai tugas presentasi dari teori komunikasi visual ini. Mohon maaf sekali atas kekurangan dan kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.